Shalom, saudara-saudara kasih Tuhan. Saat ini saya rindu kembali membagikan renungan firman Tuhan untuk memberkati kita semua, diambil di dalam Daniel pasal yang kelima ayat yang ke-17 berkata demikian. Jawab Daniel kepada raja, simpanlah hadiah tuanku atau berikanlah penghargaan tuanku kepada orang lain, namun aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Ini tentang tulisan di dinding yang kalau teman-teman mengikuti renungan yang saya bagikan, ini lanjutannya. Jadi, apa yang bisa kita pelajari? Kata Daniel, simpanlah hadiah tuanku. Jadi orang kalau dipimpin oleh Roh Allah, dia tidak ambisi dengan jabatan atau hadiah, karena Raja Belsyazar ini berjanji akan memberikan hadiah, jubah, bahkan kepemimpinan nomor 3 bagi orang yang bisa memberitahukan makna tulisan yang dia dilihat di dinding, yang ditulis. Kita tahu sendiri pasti itu adalah tangan Allah yang menulis di dinding. Untuk menegur Raja Belsyazar ini. Jadi di sini Daniel memberitahukan, kalau kita baca di ayat yang ke-23, di bagian pertengahan ayat dikatakan, Tuanku tidak memuliakan Allah yang menggenggam napas Tuanku dan menentukan segala jalan Tuanku. Jadi Belsyazar ini tidak menghormati Tuhan, bahkan dia mengambil peralatan-peralatan yang diambil oleh ayahnya, Raja Nebukadnezar, di Yerusalem, di Bait Suci, dan dia gunakan untuk pesta pora, minum minuman anggur, dan berpesta dengan 1.000 orang yang dia undang. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa kita hidup karena anugerah Tuhan. Apa yang harus kita banggakan, apa yang harus kita tunjukkan kepada orang-orang ketika kita diangkat Tuhan, kita harus meninggikan Tuhan. Bukan dengan kehidupan kita memakai hidup kita seakan-akan nafas hidup kita adalah milik kita sendiri, bukan milik Tuhan. Sadarilah bahwa nafas kehidupan kita adalah milik Tuhan. Jadi kita menghormati Tuhan melalui hidup kita. Jadi Daniel ini kenapa tidak mau dengan hadiah? Karena dia tahu dia hidup dan dia lakukan, dia kerjakan semua untuk Tuhan. Patutlah Tuhan yang mendapat kehormatan atas setiap pekerjaan baik yang Daniel lakukan di pembuangan di Babel. Jadi Daniel hidup untuk memuliakan Tuhan, bukan memuliakan dirinya. Jadi teman-teman dikasih Tuhan, kita hidup untuk siapa saat ini? Apakah kita hidup untuk diri kita? Atau kita hidup untuk memuliakan Tuhan? Orang yang hidup untuk dirinya sendiri, dia penuh keegoisan dan keangkuhan, dan ingin mencapai segala sesuatu yang dia inginkan. Bahkan dia gila untuk suatu jabatan dan hormat, untuk orang-orang menghormati dia. Tapi orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan, semua yang dia kerjakan untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Makanya ketika ada datang promosi untuk mengangkat dia, dia tahu bahwa seharusnya segala kemuliaan dia kembalikan kepada Tuhan. Makanya dia katakan, berikanlah hadiah itu kepada orang lain. Karena orang yang benar-benar hidup takut akan Tuhan tidak memiliki ambisi untuk suatu jabatan. Jadi introspeksi diri kita. Terkadang malah yang tidak mau itu diberi. Kita itu kalau hidup bergaul dengan Tuhan, kadang kita nggak mau jabatan itu, terkadang Tuhan beri. Seperti saya tidak pernah berharap untuk menjadi seorang pemimpin dalam penerbangan ketika saya bekerja di salah satu perusahaan. Saya malah ingin mengundurkan diri ketika saya disekolahkan sebagai pemimpin dalam penerbangan. Tapi kakak saya berkata, coba dulu. Karena saya tahu, saya merasa saya tidak mampu. Dan saya pikir, yang penting saya bekerja saja. Karena saya bekerja sebagai minoritas di dalam pekerjaan saya ingin memuliakan Tuhan. Karena nama saya
Di name tag saya ditulis Lisa Kristen, orang tahu pasti saya adalah pengikut Kristus, saya ada Kristen, saya adalah orang Kristen. Jadi saya ingin memuliakan Tuhan melalui pekerjaan saya yang saya lakukan setiap hari. Tapi ternyata sesuatu hal yang tidak ingin saya miliki, suatu jabatan, Tuhan beri. Sehingga ketika saya dipromosikan, saya lebih menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Jadi teman-teman yang kasih Tuhan, saudara-saudara yang kasih Tuhan, jika kita benar-benar melakukan itu untuk Tuhan, maka jangan heran promosi itu datangnya dari Tuhan. Karena orang yang dipimpin oleh Roh Allah tidak gila akan jabatan. Tapi ketika dia benar-benar hidup di dalam perkenanan Tuhan, maka Tuhan yang akan membuka promosi-promosi itu bagi orang-orang yang hidup berkenan di hadapannya. Firman Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Shalom dan God bless you.